Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi coaching untuk supervisi akademik dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman. Upaya pengembangan kompetensi diri dan orang lain membutuhkan sebuah pendekatan, yang salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir memberdayakan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Pengertian coaching secara umum. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Sedangkan menurut Whitmore, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Menurut International Coach Federation (ICF), coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Selain coaching, ada beberapa metode untuk pengembangan diri, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Mentoring adalah suatu proses untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya dengan cara memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihannya bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. Konseling adalah hubungan secara langsung antara konselor dan klien yang difokuskan pada memberikan bantuan klien tentang pertumbuhan pribadi, penyesuaian diri, dan pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan. Fasilitasi adalah tindakan menyediakan untuk mempermudah kegiatan seseorang atau kelompok. Sedangkan training adalah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh kembang kodrat diri seorang anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada proses coaching antara guru dan murid, murid diberi ruang kebebasan, sedangkan guru memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sistem amung ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutpuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi sekaligus mengembangkannya. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 4 hal: fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan.
Prinsip-prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Coaching digunakan dalam proses supervisi lebih untuk memberdayakan, bukan mengevaluasi. Coaching dalam supervisi akademik dimaksudkan untuk efektivitas pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan persepsi, serta membiasakan refleksi dalam upaya meningkatkan dan membiasakan belajar mandiri, mengelola diri sendiri, memantau diri sendiri, dan memodifikasi diri sendiri. Kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching terdiri dari 1. Kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot adalah mendengarkan aktif, yaitu dengan rasa, seperti yang dipergunakan oleh Julian Treasure, yang meliputi receive, appreciate, ask, dan summarize. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan yang bijaksana secara mandiri. Alur percakapan Tirta terdiri dari T. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, yaitu proses menggali dan memetakan situasi saat ini. R. Rencana aksi, yaitu tahap mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan T. Tanggung jawab, yaitu komitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Seorang kepala sekolah maupun pemimpin pembelajaran seyogyanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan supervisi akademik di sekolah adalah untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan dalam upaya peningkatan kompetensi personal maupun profesional. Prinsip supervisi akademik adalah kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Salah satu bagian dari supervisi akademik adalah supervisi klinis, yaitu kegiatan berpikir oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas. Tahapan supervisi klinis meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tindak lanjut dari kegiatan supervisi meliputi proses refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Peran seorang coach di sekolah. Guru sebagai coach hendaknya tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu, tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung, tetapi guru membantu murid untuk belajar dan bertumbuh kembang dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
untuk memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan seorang murid. Dengan demikian, diharapkan guru dapat menuntun murid untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimilikinya. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, dan pembelajaran diri, serta pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya. Kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sistem Amung yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru sebagai mitra untuk menumbuh kembangkan kodrat murid. Guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi murid dengan cara mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajarannya, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu murid. Kaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan reflektif yang diberikan guru, murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan.